Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Ayu nih, Mbak Zakirana. Ya. Mbak Umun Rafi'ah Asyifa. Hadir. Ya. Mbak Nabila Saskia Putri. Ya. Mbak Natasha Azhara Putri. Ya. Mbak Tika Luciana Ningrum. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin? Ayo. Silakan Mbak Yumi memimpin temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Yumi. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan anak-anak berdiri semua. Sikap tegap ya. 1, 2, 3. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh duduk kembali. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, lingkup manusia dan lingkungan. Pembelajaran keempat ya. Mata pembelajaran pada hari ini itu ada IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari menentukan ide pokok, terus nilai-nilai Pancasila, dan geografis. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu untuk apa sih? Agar anak-anak dapat menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Selain itu, anak-anak dapat menentukan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan geografis di Indonesia. Ya, kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai dengan bercerita ya. Disimak bukunya. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Siapa yang pernah ke pantai? Ya, itu merupakan kenampakan alam. Sedangkan kalau sungai itu termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Alam. Ya, benar sekali. Jadi bentang alam itu di Indonesia, kenampakan alam di Indonesia itu ada banyak ya, ada pantai, ada danau, ada sungai. Anak-anak pasti pernah ke sungai, pernah ke pantai ya. Ya, silakan anak-anak amati gambar yang ada di bukunya. Di situ ada gambar apa anak-anak? Ya, terus yang satu, yang satu itu bendungan. Gunung itu termasuk apa? Kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ada danau, ada gunung, dan ada sungai.
Penampakan alam adalah lingkungan alamiah yang merupakan ciptaan Tuhan. Silakan anak-anak amati. Ya, kelihatan semua. Di sini ada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki gunung. Ada Gunung Selamat, Jenggara, Arjuna, Galunggung, Merapi, dan masih ada banyak lagi ya. Kira-kira anak-anak sudah pernah ke gunung di Jawa? Ya, semoga nanti bakal ke sana ya. Terus ada lembah. Di Pulau Jawa ada lembah Grand Canyon atau Tukang Jagu, berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Terus ada lembah Dieng di Malang, Jawa Timur. Terus ada lagi lembah Cilengkrang yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Dan masih ada lembah banyak sekali ya. Terus ada bukit. Bukitnya Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi di Abang, Sleman, Yogyakarta, dan ada Bukit Mongko di Bandung. Gunung di Pulau Jawa ada Gunung Selamat. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak lepas dari keadaan iklim di Indonesia. Simak. Ayo, halaman selanjutnya. Lagi. Nah, ini ya. Nih. Sudah? Ya. Kan bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim itu apa? Adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Ya, terus sedangkan cuaca. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Jadi, letak astronom Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah satu, apa? Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 180 derajat Celcius, yaitu sekitar 270 derajat. Ya. Terus selain itu ada apa? Di daerah tropis tidak ada perbedaan jauh suhu musim hujan dengan suhu musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama. Di Indonesia, siang itu ada berapa jam? Ya, terus malam ada berapa jam? Ada 12. Ya, jadi sama ya antara siang dan malam. Terus iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap prodi waktu tertentu. Biasanya satu prodi perubahan adalah 6 bulan sekali. Ya. Satu, iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Ya. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Ya. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi
memiliki curah hujan yang ya. Terus sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah ya, sungguh tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya ya, benar sekali. Terus di situ ada ayo berlatih ada pertanyaan, pada bulan apa musim penghujan terjadi di Indonesia? Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju tak kasih hadiah? Ya silakan Mbak, ditulis di situ. Apa jawabannya? Bulan Oktober sampai bulan apa? Ya ditulis. Pada bulan apa musim penghujan terjadi di Indonesia? Jawabannya Mbak Siva kurang tepat ya. Yang tepat itu bulan Oktober sampai dengan bulan April. Teks bacaan tentang beragamnya flora dan fauna Indonesia. Coba anak-anak pahami, baca dan pahami. Nanti anak-anak cari ide pokok pada sebuah paragraf ya. Ayo dikerjakan. Ya, kalau nggak gitu digaris aja tidak apa-apa. Nggak usah ditulis. Anak? Sudah. Ya. Sudah. Kira-kira siapa yang mau maju mencari ide pokok paragraf 1? Silahkan Mbak Tasya. Ayo. Maju. Dibaca. Paragraf 1. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Tasya. Ya. Untuk paragraf terakhir, faktor biotik selain manusia adalah ya. Sekarang perhatikan pada bagan persebaran flora di Indonesia. Sudah? Ya. Di situ persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi berapa? Ya. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Ya. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Jadi kita termasuk Indo apa? Indo-Malayan. Ya, benar sekali. Terus pada Indo-Australian itu adalah kawasan Indonesia bagian ya, bagian timur. Bagian timur itu ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Jadi, setiap kawasan itu memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik dari Indo-Malayan atau kawasan bagian barat yaitu pertama, jenis ya, jenis merantian sangat banyak, terdapat jenis banyak rotan, terus terdapat hutan kayu putih, terus ada jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Jadi kebalikan dari Indo-Australian itu jenis meranti-ranti hanya sedikit, lalu tidak terdapat berbagai jenis rotan. Pokoknya kebalikan dari Indo-Malayan ya. Ya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi berapa? 3.
benar sekali. Fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. Bagian ada pasangkan sila-sila ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila 1. Sila 1 itu jika dipasangkan seperti mempersilahkan temannya untuk melaksanakan peribadatan. Sudah. Untuk sila yang terakhir, sila kelima, mengadili pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang. Sudah? Ya. Tadi kan sudah menyatakan ya. Sekarang coba beri tanda pada gambar di bukunya. Itu kan ada gambar yang tidak sesuai dengan perilaku nilai-nilai Pancasila. Ada yang sesuai ya. Beri tanda centang jika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak, beri tanda silang. Silakan dikerjakan. 1 itu ada anak yang membantu orang miskin ya, memberi uang ya. Itu termasuk nilai-nilai Pancasila atau tidak? Ya, berarti dikasih tanda bintang. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, ide pokok. Terus apa? Ya, geografis di Indonesia. Terus apa lagi? Nilai Pancasila. Ya, kita sudah belajar tentang ide pokok, nilai-nilai Pancasila, terus geografis di Indonesia. Bu guru beri soal evaluasi untuk mengetahui kemampuan anak-anak. Silahkan dikerjakan. Ya, di situ ada nama dan kelas. Dikasih nama lengkap, kelas, terus ngerjainnya di belakangnya ya. Ya, di belakangnya. Silakan dikerjakan. Sebisanya tidak usah menyontek karena itu untuk mengetahui kemampuan anak. Ya. Tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Sekarang kita berdoa. Ya. Siapa yang mau memimpin doa? Tidak ada. Ayo Mbak Tasya memimpin doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Mbak. Ya, terima kasih. Sekian ya pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.